pagi, siang, ataupun malam, Bapak Ibu dokter yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Pandia Marco Antonio dengan NPM 1301101902009 dari Prodi Pendidikan Dokter. Saat ini saya akan melakukan tugas pembuatan video, yaitu pembedahan jantung ayam, di mana sebelumnya saya akan menjelaskan sebisa yang saya mungkin mengenai apa itu jantung ayam dan apa saja fungsinya dan apa saja bagian-bagian yang terdapat pada jantung ayam sebisa yang saya mampu. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan secara general mengenai peredaran darah dari unggas dan juga ayam. Jadi pertama-tama, peredaran darah dari burung sendiri tersusun oleh jantung sebagai pusat peredaran darah, yang mana nantinya terdapat banyak pembuluh-pembuluh darah di sekitarnya. Darah pada unggas sendiri tersusun oleh eritrosit serta berbentuk oval dan juga berinti. Jantung dari ayam sendiri berbentuk kerucut dan terbungkus oleh selaput perikardium. Dan jantungnya sendiri nanti terdiri dari dua serambi yang berdinding tipis serta dua bilik yang dindingnya lebih tebal. Bagian kanan dan kiri jantung sendiri terpisah secara sempurna sehingga tidak ada percampuran antara darah di mana darah yang kaya oksigen serta darah yang miskin oksigen di bagian sebelah kanan. Serambi dan bilik kanan sendiri nanti akan berisi darah kotor yang banyak mengandung karbon dioksida, sedangkan serambi dan bilik kiri berisi darah yang kaya akan oksigen. Pembuluh-pembuluh darahnya sendiri nanti akan dibedakan menjadi arteri dan vena, di mana arteri yang keluar dari bilik kiri ada 3 buah, yaitu arteri anonim dan yaitu ada 2 buah arteri anonim serta sebuah aorta. Jadi seperti yang telah saya sebutkan tadi, jantung ayam sendiri terdiri dari 4 bagian, di mana terdapat 2 atrium dan juga 2 ventricle, di mana 2 atrium tersebut terdiri atas atrium dexter atau serambi kanan, serta atrium sinister atau serambi kiri. Dan juga terdapat 2 ventricle, yaitu ventricle dexter yang terdapat pada bilik kanan dan juga ventricle kiri, yaitu bilik kiri. Sekatnya sangatlah sempurna sehingga tidak ada percampuran yang kaya antara O2 dan juga darah yang miskin O2. Seperti yang telah saya tadi bilang tadi, jantung ayam sendiri berbentuk kerucut serta terbungkus oleh selaput perikardium dan dia memiliki beberapa arteri. Arteri ayam sendiri ada beberapa yang keluar dari bilik kiri. Yang seperti saya telah bilang tadi, terdapat 2 buah arteri anonimus yang nantinya akan bercabang menjadi arteri yang akan mensuplai darah menuju ke bagian kepala, otot terbang, anggota depan, dan juga sebuah aorta yang merupakan sisa dari arcus aorticus yang akan menuju ke bagian kanan. Selanjutnya juga nanti terdapat pembuluh nadi yang akan melingkari bronkus sebelah kanan serta membelah ke arah ekor dan berubah menjadi aorta dorsalis. Pembuluh nadi yang keluar dari bilik kanan itu hanya terdapat 1, yaitu arteri pulmonis yang akan bercabang menuju ke paru-paru kiri dan juga paru-paru kanan. Dikarenakan tadi saya telah membahas secara singkat mengenai pembuluh balik, maka saya akan membahas beberapa pembagian pembuluh balik yang saya ketahui. Yang pertama-tama, pembuluh balik dapat dibedakan menjadi pembuluh balik tubuh bagian atas, yaitu pembuluh balik vena cava superior, di mana vena ini membawa darah dari kepala hingga ke anggota depan dan juga ke anggota-anggota otot pectoralis menuju ke jantung. Lalu selanjutnya terdapat pembuluh balik tubuh bagian bawah, yaitu vena cava inferior yang membawa darah dari bagian bawah tubuh menuju ke jantung. Lalu terdapat pembuluh balik yang datang dari paru-paru atau pulmo kanan dan juga paru-paru kiri yang akan membawa darah menuju ke serambi kiri jantung. Darah vena dari seluruh tubuh sendiri nantinya akan mengalir ke atrium kanan, kemudian nantinya akan menuju ke ventrikel kanan. Lalu dari ventrikel kanan darah nantinya akan dipompa menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Lalu selanjutnya dari paru-paru darah menuju ke atrium kiri lalu melalui vena pulmonalis. Dari atrium kiri darah sendiri nanti akan mengalir ke ventrikel kiri untuk dipompa melalui aorta menuju ke bagian-bagian tubuh yang lain. Selanjutnya dari atrium kiri darah akan mengalir ke ventrikel kiri yang akan dipompa melalui aorta menuju ke bagian-bagian tubuh lainnya. Sedangkan yang terakhir yaitu darah dari kapiler jaringan tubuh akan dialirkan lagi ke atrium kanan jantung. Untuk aliran darah sendiri secara general mungkin akan bisa saya jelaskan sebagai berikut. Pertama-tama, darah yang berasal dari vena akan menuju ke serambi kanan, lalu dipompa melalui arteri dada menuju ke paru-paru.
Selanjutnya dalam paru-paru sendiri, di mana terjadi pelepasan CO2 dan pengambilan O2, lalu dari serambi kiri, darah ini akan dipompa keluar melalui aorta dan disebarkan ke seluruh tubuh. Lalu selanjutnya yang ketiga ada aorta sendiri bisa bercabang yang menjadi pembuluh-pembuluh kapiler yang terdapat dalam jaringan. Selanjutnya dalam jaringan sendiri pembuluh kapiler darah yang akan memberikan O2 serta mengambil CO2 dan air akan menuju ke vena, lalu ke serambi kanan dan juga seterusnya. Selanjutnya saya akan menunjukkan pembelahan dari jantung ayam itu sendiri dan juga akan menunjukkan beberapa hasil setelah terjadinya pemotongan. Nah, untuk mempercepat waktu, maka saya akan langsung menuju ke bagian setelah selesai pemotongan. Jadi, ini merupakan jantung ayam yang sudah dipotong melalui tengah-tengah, di mana di sini terdapat atrium kanan dan juga ventrikel kanan, sedangkan di sebagian sini terdapat ventrikel kiri, lalu juga terdapat atrium kiri di bagian seperti ini. Mungkin akan lebih terlihat jelas jika masih dalam tertutup. Lalu di atasnya akan banyak terdapat pembuluh-pembuluh, di mana tadinya di sini akan terdapat aorta dan juga ada beberapa pembuluh darah kapiler lainnya yang masuk melalui sini. Mungkin itu saja, sekian dari yang dapat saya presentasikan. Terima kasih banyak karena telah menonton hingga akhir. Selamat pagi, siang, ataupun malam. Terima kasih, Dok.